Semua itu adalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita bernyanyi dulu. Lagu kita kerja sama-sama. Kita semangat menyanyikannya ya, Nak. Sama-sama kita kerja sama-sama. Lah hati kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Iya, kita berdoa. Lipat tanganmu, Nak. Sudah? Ya. Tutup matanya. Ayo, lipat tangannya. Tutup mata. Bagus sekali, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Baik, anak-anak Ibu, ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Ada satu orang yang tidak hadir. Kemana Elisa? Sakit? Waduh. Semoga dia lekas sembuh ya, biar bisa sama-sama belajar dengan kita. Baik anak-anak Ibu, tolong dulu dirapikan tempat duduknya. Sudah rapi? Baik, kalau sudah rapi, ada sampah enggak? Ya, jadi kok sampahnya silahkan diambil, buang ke tempat sampah. Sudah? Oke. Baik anak-anak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar saling mengasihi di dalam keluarga, ya. Saling mengasihi di dalam keluarga, di mana antara ayah, ibu dan anak-anak harus saling mengasihi, ya. Kita wujudkan kasih kita kepada ayah, ibu dan saudara-saudara kita. Hari ini, Nak, kita akan belajar saling menolong dalam keluarga. Anak-anak Ibu, kalau di dalam keluarga kita saling mengasihi, yang pasti nih, kalau kita saling mengasihi, berarti kita mau saling menolong, kan? Ibu tanya dulu, kalau kamu mau menolong orang tuamu kan senang, artinya senang kan? Iya, betul sekali. Ya, kalau kita mau menolong orang tua atau saudara, hati kita senang. Baik anak-anak Ibu, melalui kegiatan kita hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu yang pertama mampu mengetahui alasan menolong anggota keluarga. Mengetahui contoh menolong orang tua di rumah, ya, apa saja contoh menolong orang tua di rumah. Dan yang terakhir, nanti anak-anak Ibu bisa mengetahui kisah dalam Alkitab tentang menolong orang tua, ya. Anak-anak Ibu bisa nanti mengetahui kisah di dalam Alkitab tentang menolong orang tua. Baik anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, ya, kita akan belajar saling menolong di dalam keluarga. Ibu tanya dulu, mengapa sih kamu mau menolong ayahmu? Tahu? Mengapa sih kamu mau menolong adikmu? Ayo, siapa yang mampu menjawab? Siapa sih? Mengapa sih aku mau menolong ayahku? Iya, apa Nak? Oh iya, bagus sekali, karena kamu mengasihi dia. Bagus sekali. Yang lain, mengapa kamu mau menolong ayahmu atau ibumu atau saudaramu? Ayo Jericho, jangan main-main saja Nak. Jericho pernah menolong orang tuamu? Bagus, pernah. Apanya kau tolong Nak? Membuang sampah.
Bagus. Kenapa kamu mau membuang sampah? Oh, karena disuruh orang tua. Iya, bagus sekali. Jadi anak-anak ibu, mengapa ya kita mau menolong ayah, ibu kita? Rupanya nak, itu sudah jelas. Alasan pertama kita mau menolong mereka adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Coba anak-anak ibu lihat dulu di layar. Ada Galatia 6 ayat 2. Ya, dikatakan di sana. Ayo sama-sama dulu kita membaca Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi itu adalah perintah Tuhan supaya kita saling menolong, ya. Supaya kita saling menolong itu adalah perintah Tuhan. Nah, anak-anak ibu akan membagi kamu dalam 3 kelompok diskusi. Kelompok pertama, barisan dari Elisa sampai ke belakang, ya. Barisan Elisa, Arianti, Jericho, dan Margaret. Itu satu kelompok. Ibu beri nama kelompok Matius, ya. Kelompok Matius, ya. Barisan dari Cinta, Laura, dan yang di belakangnya itu satu kelompok. Ibu beri nama kelompoknya kelompok Markus. Dan terakhir kelompok Brian dan teman-temannya ibu beri nama kelompoknya Lukas. Nah, apa Bu yang mau didiskusikan? Yang mau didiskusikan adalah ini nak, ada 2 yang mau didiskusikan. Ya, yang pertama, mengapa kamu mau menolong ayah, ibu, atau adikmu? Itu perlu didiskusikan. Mengapa kamu mau menolong ayah, ibu, atau adikmu? Yang kedua nak, sebutkan contoh-contoh menolong orang tua. Ya, pastinya semuanya tahu ini. Kalau anak yang mau menolong orang tua pasti tahu ini. Apa-apa saja contohnya. Jadi nak, kamu nanti mendiskusikan, saling bertukar informasi. Oh, kalau aku di rumah contoh menolong orang tua yang tahu aku yang ini. Misalnya membantu menyiram bunga. Boleh. Nah, ibu harapkan selama diskusi anak-anak ibu aktif ya nak, kerjasama. Jangan ada yang diam saja. Ya, jangan ada yang diam saja mendengarkan. Ya, baik. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mendiskusikannya. Silahkan dikerjakan. Baik, berhubung waktunya sudah selesai, yuk, kelompok Matius, silakan salah satu membacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, silakan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok Matius. Terus, silakan kelompok Markus, salah satu maju ke depan nak. Silakan bacakan hasil diskusinya. Bagus sekali. Terakhir kelompok Lukas. Silakan kelompok Lukas maju ke depan. Silakan dibacakan nak. Bagus sekali. Ada yang mau menanyakan? Siapa tahu di antara anak-anak ibu ada yang mau bertanya tentang jawaban temannya. Tidak ada? Oh, ada. Kelompok Lukas. Silakan Lukas, kelompok Lukas. Salah satu aja. Iya, bagus. Iya, pertanyaan dari kelompok Lukas katanya tadi kelompok Matius mengatakan bahwa
mereka mau menolong ayah ibunya karena disuruh orang tua. Nah, ya, jadi itu juga benar. Ya, benar juga, Nak. Tapi yang paling penting ya, Nak, ya, kita mau menolong ayah ibu, kakak, adik, itu yang pertama alasannya adalah karena itu perintah dari Tuhan. Ya, karena itu adalah perintah dari Tuhan, seperti yang kita bacakan tadi ya, Nak, di dalam Galatia 6 ayat 2. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, alasan pertama kita mau menolong orang tua, kakak, adik, itu adalah perintah Tuhan. Bagus sekali. Boleh juga seperti jawaban dari kelompok Matius tadi, karena perintah dari orang tuanya, karena disuruh orang tuanya boleh. Ya, karena disuruh orang tua dia mau menolong boleh. Tapi maunya, Nak, ketika kita menolong ayah, ibu, kakak, atau adik, itu dari dalam hati kita dengan tulus. Jangan kalau disuruh aja mau menolong. Jangan ya, Nak. Tapi benar-benar mau menolong dari dalam hatinya. Ya, aku mau menolong mamaku, menolong adikku. Ya, karena Tuhan menginginkan aku supaya saling tolong menolong. Jangan kalau disuruh aja mau ya, Nak, ya. Harus ada kesadarannya. Aku mau menolong adikku, atau aku mau menolong kakakku karena itu perintah Tuhan. Dan juga aku mau menolong mereka karena aku mengasihi mereka, seperti jawaban dari Markus tadi, kelompok Markus tadi. Mereka mau menolong ayahnya karena mereka mengasihinya. Boleh, bagus sekali ya. Dan ibu dengar tadi contoh-contoh menolong orang tua tadi sangat bagus ya. Ada yang mengatakan menyuci piring, menyiram halaman, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang menjaga adik. Boleh, bagus sekali, Nak. Dan itulah contoh-contoh kita menolong orang tua. Bagus sekali. Hasil diskusinya bagus sekali ya, Nak. Bagus. Nah, anak-anak ibu, anak-anak tahu tidak? Di dalam Alkitab juga ada loh contoh menolong orang tuanya. Di dalam Alkitab juga ada loh dikisahkan contoh menolong orang tuanya. Anak-anak ibu mau dengar? Mau? Bagus sekali. Tetapi ibu lihat Dante belum siap loh untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Ayo Dante, coba duduk yang rapi dulu. Kita mau mendengar sebuah cerita tentang menolong orang tua. Dengar ceritanya, Nak? Siap? Bagus. Kalau sudah siap untuk mendengarkan ceritanya, silahkan lihat ke layar. Kita mau mendengar cerita. Ya, cerita apa ya? Hari ini kita akan mendengar cerita Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita simak kisah berikut ini. Tuhan Yesus, ibunya, dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan di Kana. Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria pun menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan
Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta pun berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur paling enak. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama dan Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Ya, semua muridnya pun percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus menolong Ibu Maria pada saat perkawinan di Kana. Baik anak-anak ibu, ya jelas ya ceritanya tadi, di mana Yesus mau mendengarkan apa yang disuruh oleh ibunya, Ibu Maria. Tapi tidak hanya mendengarkan loh nak. Ketika ibunya menyuruh Yesus untuk melakukan sesuatu, kan pada saat itu ada pesta perkawinan nak. Pesta perkawinan di kota Kana. Sudah menjadi tradisi bagi mereka untuk minum anggur. Ya, makanya pada saat Ibu Maria mendengar para pelayan yang mengatakan bahwa kekurangan anggur, ya, ia menyuruh Yesus untuk melakukan sesuatu. Ya, Yesus tidak hanya mendengar seperti ibu bilang tadi, tidak hanya mendengar, tapi Yesus mau melakukan apa yang diminta oleh ibunya. Ya, mau melakukan. Tidak hanya mendengar saja, mau melakukan. Makanya ketika Ibu Maria berpesan kepada para pelayan supaya mereka menuruti apa yang dikatakan Yesus, ya, para pelayannya pun mau. Makanya ketika Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi air ke dalam tempayan, air nih yang diisi air loh nak, mengisi air ke dalam tempayan, nah, mengisi air ke dalam tempayan, pelayannya mau diisi, lalu kan Yesus menyuruh supaya dicicipi rasanya. Wah, ternyata pemimpin pesta mengatakan itu adalah anggur yang paling enak. Ya, dari kisah Yesus ini kita belajar bahwa Yesus saja mau loh menolong Ibu Maria. Yesus saja mau loh nak menolong Ibu Maria, kenapa kita tidak? Iya kan? Yesus dengan senang hati menolong Ibu Maria ketika Ibu Maria menyuruhnya melakukan sesuatu. Bahkan anak-anak tahu tidak? Itu adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Pertama sekali Yesus melakukan mujizat yaitu mengubah air menjadi anggur. Ya, mengubah air menjadi anggur. Itu adalah kisah di Alkitab yang menceritakan Yesus mau menolong Ibu Maria. Baik anak-anak ibu, sudah mengerti ceritanya? Sudah paham ceritanya? Ada yang belum mengerti? Ada yang belum tahu ceritanya? Iya. Ya, Ibu ulangi sekali lagi ya nak. Ceritanya kan Yesus bersama ibunya pergi ke pesta. Nah, setelah di pesta Ibu Maria mendengar bahwa kekurangan anggur. Maka Ibu Maria menyuruh Yesus untuk melakukan sesuatu.
sesuatu. Yesus pun disuruh ibunya mau loh melakukan sesuatu. Hanya Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Iya betul, Yesus mengubah air menjadi anggur. Bagus sekali ya, bagus sekali. Ada lagi nak yang belum mengetahui ceritanya? Sudah? Bagus. Kalau kamu sudah mengerti, ya sudah tahu ceritanya, biar lebih tahu lagi, biar lebih paham lagi nak, silakan dibuka dulu bukunya di halaman 49. Sudah dibuka bukunya halaman 49? Sudah nak? Jericho, sudah dibuka bukunya nak? Iya, buka dulu bukunya. Perhatikan bukunya. Sudah? Iya. Silakan. Jericho dulu yang membacakan. Ya, ceritakanlah. Silakan nak. Iya, bagus. Ceritakanlah kembali kisah Yesus menolong Ibu Maria saat perkawinan di Kana sesuai gambar di bawah ini. Nah, anak-anak ibu disuruh menceritakan cerita tadi, perkawinan di Kana, atau cerita kisah Yesus mengubah air menjadi anggur. Diceritakan kembali nak, berdasarkan gambarnya ditulis ya nak ya. Bisa paham nak? Ditulis ceritanya berdasarkan gambar biar lebih paham lagi. Sudah? Bisa dikerjakan? Apa nak? Iya loh nak, cerita tadi yang ibu ceritakan itu kamu ceritakan kembali dengan kata-katamu sendiri berdasarkan gambar ya, yang di halaman 49. Anak-anak ibu disuruh untuk menceritakan kembali. Iya, cerita yang barusan kita dengarkan, cerita perkawinan di Kana atau kisah Yesus mengubah air menjadi anggur. Iya, bisa nak? Silahkan dikerjakan. Baik, karena semua sudah selesai mengerjakan, kita ingatkan kembali ya pelajaran kita hari ini. Tadi di awal kan sudah ibu sampaikan bahwa ibu ingin nih melalui kegiatan kita hari ini anak-anak mengerti alasan kita untuk menolong dalam keluarga, untuk saling menolong dalam keluarga. Apa tadi alasan kita nak? Saling menolong di dalam keluarga, apa tadi alasannya? Betul sekali ya. Itu adalah perintah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Efesus 6 ayat 2. Sama-sama dulu kita mengucapkan Efesus 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi alasan utama kita mau menolong orang tua, mau saling menolong di dalam keluarga adalah perintah Tuhan ya. Yang kedua, karena kita mengasihi mereka. Bagus sekali nak. Nah, yang selanjutnya contoh-contoh menolong dalam keluarga tadi sudah kita bahas ya nak ya. Sudah kamu diskusikan banyak sekali tadi. Apa saja contoh menolong dalam keluarga? Iya, banyak sekali. Hasil diskusinya juga sudah bagus. Ada yang mengatakan menjaga adik, ada yang mengatakan membantu ibu menyuci piring, membuang sampah, membantu ayah membuatkan minum. Boleh, bagus, semua contohnya tadi sudah benar. Dan yang terakhir, ibu tadi di awal mengatakan anak-anak ibu bisa menceritakan kembali, bisa mengetahui kisah dalam Alkitab, bisa mengetahui tentang menolong orang tua. Ibu itu sudah tugaskan tadi dan ibu sudah periksa. Bagus sekali, anak-anak sudah mengetahuinya. Bagus sekali ya nak. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tanggung jawabku
di dalam keluarga. Ya, kita akan belajar tanggung jawabku di dalam keluarga. Itu akan kita pelajari minggu depan. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita nyanyi kembali ya nak. Nyanyi yang tadi, kita kerja sama-sama ya. Kita kerja sama-sama, ayo ya. Kita kerja sama-sama, kita nyanyikan ya nak. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan pelajaran kami untuk hari ini. Kiranya melalui pelajaran ini Tuhan, anak-anak-Mu semakin bergiat untuk saling menolong di dalam keluarga. Sebentar Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam perjalanan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak ibu, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.